Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah wa ahsana hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuh wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, izinkanlah khatib untuk menyampaikan wasiat terkhusus untuk pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan sebuah bulan yang mulia, yang merupakan kesempatan besar yang Allah berikan, yang Allah sediakan kepada kita untuk meraih ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan bulan Ramadan bukan untuk menyusahkan hamba-hamba Allah, melainkan Allah ingin agar hati kita menjadi bening kembali. Allah ingin dengan bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin dengan bulan Ramadan kita dapat ditempa dengan pendidikan yang luar biasa sehingga menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, Allah menyebutkan tentang hikmah disyariatkannya puasa dalam bulan Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Allah menyebutkan hikmah dari siam, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena sesungguhnya takwa itu adalah modal utama untuk masuk ke dalam surga. Takwa itu adalah merupakan bekal yang paling utama untuk menjalani kehidupan. Sebagaimana Allah mengatakan, berfirman, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan. Takwa itu adalah sebaik-baik bekal bagi seorang hamba ketika ia berjalan di atas dunia ini. Karena dengan takwa kita bisa menghadapi berbagai macam problematika hidup dengan tenang, dengan kesuksesan dan dengan kebahagiaan. Umat Islam, saat bulan Ramadan, kalau kita perhatikan, sepertinya kita tampak lelah untuk menahan dahaga dan lapar. Akan tetapi di balik itu ada sebuah perkara yang luar biasa ketika kita lelah, dan kelelahan itu akan menimbulkan kebahagiaan. Di dunia ini kita tidak mungkin meraih kesenangan atau kebahagiaan hanya dengan bersantai-santai, dengan bersenang-senang dan berdahaga saja. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesenangan dunia, maka harus bekerja dan berusaha. Maka apalah jadinya kalau kita mengharapkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi dan kenikmatannya tidak terhingga. Maka saudaraku, ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lapar dan dahaga di bulan Ramadan, tiada lain hakikatnya adalah supaya kita semakin menjadi lebih baik. Perhatikanlah orang-orang yang berpuasa. Ia akan menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah, lebih dekat kepada ketakwaan. Karena dengan berpuasa, syahwatnya akan dikendalikan, sehingga orang-orang yang berpuasa menjadi lebih tenang dan lebih mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat al-Islam,
Orang-orang yang beriman menginginkan surga Allah karena melihat di bulan Ramadan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan ampunan. Maka orang yang beriman akan sangat bergembira menyambut datangnya Ramadan. Sedangkan orang-orang yang hatinya hanya mengharapkan dunia dan nafsunya saja, ketika menghadapi bulan Ramadan maka akan menjadi beban, akan terasa berat bagi dirinya. Rasulullah SAW menyebutkan kesempatan-kesempatan yang ada di bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Man shoma Ramadan alladzi imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah kesempatan yang Allah sediakan. Seorang yang berpuasa di bulan Ramadan telah dijamin oleh Allah dengan ampunan yang besar. Karena ketika ia mampu, ketika ia berpuasa, hamba tersebut mau untuk meninggalkan semua kenikmatan dan kelezatan yang bisa ia rasakan selain di bulan Ramadan. Tetapi ketika kita tinggalkan itu karena Allah, karena mengharap ridho Allah, karena mengharap surga Allah, maka Allah menjanjikan untuknya ampunan yang besar di sisi Allah. Umat Islam, kabar gembira lain di bulan Ramadan adalah mereka yang senantiasa menjaga salat tarawihnya, yang berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam dengan bermunajat kepada Rabb-nya. Mereka yang melewati malam-malam Ramadan dengan berusaha untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ketakwaannya, dan ia takut dan berharap akan surganya, maka seperti yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan pahala yang besar dan ampunan dari dosa-dosanya. Selain itu di bulan Ramadan juga ada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Artinya bila kita beribadah pada malam tersebut, maka akan dilipat gandakan berlipat-lipat. Subhanallah, sungguh kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah sediakan untuk kita. Kita semua hamba Allah yang tak lepas dari dosa. Setiap hamba Allah pasti tidak pernah lepas dari dosa. Maka Allah ingin dengan adanya bulan Ramadan, Allah dapat memberikan ampunan bagi hamba-hambanya. Maka sungguh celaka bagi orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan atau sampai pada bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Sebagaimana yang disebutkan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasannya malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, celaka seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan, lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan ia tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak mendapat ampunan padahal kesempatan mendapatkan ampunan sangat besar di bulan Ramadan? Karena ia menganggap Ramadan sebagai beban saja dalam hidupnya. Di hatinya tidak ada cinta ibadah kepada Allah. Hatinya dipenuhi cinta kepada dunia dan syahwatnya. Terasa berat untuk melewati hari-hari di bulan Ramadan. Seperti inilah yang disebutkan oleh Allah mengenai orang-orang yang ahli kitab. Dalam surat Jumu'ah ayat 5 disebutkan perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak membawanya dengan semestinya. Itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Tahukah saudaraku maksud dari ayat tersebut? Mengapa Allah menyebutkan seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar? Karena keledai tidak mengetahui kitab apa yang dibawa di punggungnya. Ia tidak tahu kalau di punggungnya tersebut kitab yang memberikan hidayah kepadanya. Seperti keledai, kitab itu hanya beban bagi hidupnya. Maka barang siapa yang menganggap perintah Allah hanya sebagai beban bagi hidupnya, siapa yang menganggap bahwa syariat Allah hanya beban untuk hidupnya, maka seperti itulah perumpamaan bagi manusia yang masuk dalam ayat tersebut. Umat Islam, maka dengan datangnya bulan Ramadan, sambutlah dia dengan kegembiraan. Karena sungguh kesempatan ini kesempatan kita semua untuk meraih ampunan Allah. Kesempatan kita untuk memperbaiki hati dan jiwa kita, kesempatan kita untuk semakin menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, hanya orang yang menginginkan akhirat saja yang bergembira. Hanya orang yang menginginkan ridha Allah saja yang semangat untuk menghadapi bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.
Mata Islam, di khutbah saya yang kedua ini saya ingin menggambarkan betapa salafus saleh terdahulu ketika datang bulan Ramadan mereka bergembira. Bahkan mereka memberikan satu sama lain ucapan selamat akan datangnya bulan Ramadan dan berdoa berharap agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Karena itu merupakan kebahagiaan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Para salafus saleh betul-betul menikmati Ramadan dengan membaca Al-Quran, menikmati bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah dan ketakwaan. Maka tidak aneh ketika bulan Ramadan tiba, mereka menangis bahagia. Saudaraku, perhatikanlah kehidupan saat ini. Ketika datang bulan Ramadan, seorang pedagang pakaian akan menyambut Ramadan dengan mempersiapkan dagangannya. Mereka akan menumpuk stok barang untuk persiapan di bulan Ramadan, karena mereka tahu mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar di bulan Ramadan. Perhatikan pula seorang pengusaha makanan, ketika datang bulan Ramadan maka dia akan menumpuk makanan tersebut. Dia akan menjualnya di bulan Ramadan, karena dia juga melihat kesempatan yang besar di bulan Ramadan untuk meraih keuntungan. Perhatikan pula para penjual obat. Mereka akan melihat kesempatan di bulan Ramadan dengan menumpuk obat-obat untuk saluran cerna, karena mereka tahu ketika Ramadan datang masyarakat akan membutuhkan obat-obat untuk saluran cerna. Lalu bagaimana dengan kita seorang muslim? Apakah persiapan kita hanya sebatas itu? Saudaraku, mari kita persiapkan bekal untuk menyambut Ramadan yang tinggal menghitung hari. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Allahumma tub alaina innaka antal wahhab. Allahumma ighfirli. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim wa yazkurkum wa dzikrullahi akbar. Qimi shalah.